Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Nisrina Zairo dari Prodi Manajemen dengan NIM 2201012212. Saya di sini akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu akun dalam akuntansi. Jadi, akun adalah catatan akuntansi individual yang berisi penambahan dan pengurangan aset, liabilitas, atau ekuitas tertentu. Jadi, dalam akun itu nanti ada istilah debit dan kredit. Sebenarnya kalau diartikan, debit itu artinya kiri, sedangkan kredit itu artinya kanan. Seperti yang ada pada gambar. Jadi, judul akunnya apa? Misalnya akun kas, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Nanti setiap akun ini akan punya saldo debit dan kredit. Nah, kita akan belajar lebih lanjut mengenai debit dan kredit. Debit dan kredit ini merupakan sistem ayat jurnal berpasangan. Jadi karena berpasangan, ada kanan harus ada kiri. Setiap transaksi harus mempengaruhi satu atau lebih akun agar persamaan dasar akuntansi tetap seimbang. Jadi di persamaan dasar akuntansi harus seimbang antara aktiva dan pasiva. Kemudian pencatatan selesai dengan mendebit sekurang-kurangnya pada satu akun dan mengkredit pada akun yang lain. Jadi ketika ada debit pasti ada kreditnya, itu harus seimbang. Kalau debitnya 10.000 maka kreditnya harus 10.000. Kalau tidak sama nanti tidak akan seimbang. Selanjutnya proses pencatatan. Yang pertama ada bukti pencatatan. Bukti pencatatan itu sendiri adalah adanya peristiwa yang berhubungan dengan keuangan. Contohnya kwitansi, nota, faktur, dan sebagainya. Yang kedua ada bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti adanya peristiwa yang berhubungan dengan keuangan. Buku untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis dengan mencatat akun yang harus didebit dan dikredit. Yang ketiga, posting ke dalam buku besar, yaitu kumpulan akun-akun yang dipergunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Dan yang terakhir, tahap pelaporan. Sebagai hasil akhir dan tujuan akuntansi adalah menghasilkan informasi ekonomi untuk mengambil keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Selanjutnya, penggolongan akun. Penggolongan akun dalam akuntansi ada 5, yaitu aset, kewajiban atau liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang termasuk dalam akun aset adalah kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kendaraan, dan gedung. Untuk akun yang masuk ke aset, dia akan punya saldo normalnya di debit. Contohnya adalah kas. Kas itu pasti akan bersaldo di debit atau sebelah kiri. Kemudian yang masuk dalam akun kewajiban atau liabilitas adalah utang usaha, bank, dan wesel. Untuk liabilitas atau kewajiban, dia saldo normalnya di kredit. Jadi untuk liabilitas ini di akhir periode harus saldonya tersisa di kredit. Untuk ekuitas yang termasuk di dalamnya ada modal dan prive. Saldo normal ekuitas ada di kredit juga. Selanjutnya pendapatan dan beban. Pendapatan ini saldo normalnya di kredit, sedangkan beban saldo normalnya di debit. Kedudukan akun. Untuk harta, jika bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Lanjutannya, pembelian aktiva tunai. Aktiva yang dibeli jika bertambah masuk di debit, kas berkurang masuk di kredit, dan sebagainya. Dan ini contoh tabel jurnal transaksi yang berisi tentang tanggal, nama akun, ref, debit di sebelah kiri, dan kredit di sebelah kanan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagai penutup, saya persembahkan sebuah pantun. Burung dara burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.